Anak-anak merupakan pribadi yang masih mudah untuk diarahkan. Menanamkan nilai positif sedini mungkin adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan pada mereka. Ibarat sebuah kertas putih kosong, di dalam diri mereka masih banyak ruang yang cukup luas untuk mengisi kertas putih kosong tersebut. Dan inilah mereka. Perjalanan kami terhenti di sebuah sekolah yang terletak di daerah Katapang, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Untuk sampai di sekolah ini, dibutuhkan waktu sekitar 1 jam perjalanan dari pusat kota Bandung. Sekolah ini mengusung konsep pendidikan bersama alam, yang dimana anak-anak diajarkan untuk belajar tanpa harus selalu diam di dalam kelas. Mereka diajarkan untuk berinteraksi langsung dengan alam dan alam sekitar sebagai media pembelajarannya. Kami semua bersepakat untuk sekolah alam ini karena dari segi konsep pembelajaran sekolah alam ini memiliki keunikan dan kekhasan, yaitu memberikan ruang kepada para siswanya atau di sini lebih khas disebut sebagai mitra belajar untuk mencurahkan segala kreativitasnya. Jadi dengan ruang yang lumayan luas, kami memberikan keleluasaan kepada mereka untuk mengekspresikan semua potensinya, terutama potensi-potensi yang bersifat motorik. Jam sekolah dimulai di pagi hari. Para siswa diajarkan untuk belajar mandiri sejak dini. Dimulai dari hal yang terkecil, seperti berangkat ke sekolah sendiri agar tidak merepotkan orang tua mereka. Meski masih banyak siswa yang diantar, semangat untuk berangkat sekolah sendiri bukannya tidak berhasil tertanam pada diri mereka. Kegiatan pagi hari diawali dengan membaca hafalan ayat Al-Quran. Anak-anak di sini akrab dengan Al-Quran, senantiasa membacanya. Dan tidak hanya membacanya, barangkali juga adalah menghafalkannya. Sehingga mereka memiliki akhlak yang kita harapkan memiliki akhlak Al-Quran juga. Kemudian dilanjutkan dengan operasi semut. Setelah opening, kita sebentar untuk operasi semut. Apa itu operasi semut? Apaan tuh? Ya, bersih-bersih di sekitar sini ya, tidak hanya di lapangan tetapi juga daerah aula, kemudian dekat kamar mandi itu, kemudian juga di depan kita bersih-bersih sebentar baru Jadi, masuk kelas. operasi semut adalah kegiatan para siswa untuk membersihkan sampah yang ada di sekitar mereka. Sekolah yakin kebiasaan ini bisa mengajarkan bagaimana kita mencintai alam dan ciptaan Tuhan dengan memulai dari hal-hal yang kecil. Contohnya saja, membersihkan sampah yang ada di sekitar kita. Kau terus kecewa karena mentari
Ini adalah jam pertama bagi anak kelasnya, yaitu pelajaran agama. Dan beliau adalah Pak Dodi. Beliau salah satu guru di sekolah ini. Ia mengajar sejak tahun 2000-an. Cukup banyak pengalaman yang telah ia dapatkan selama ia mengajar. Berupaya ya dengan moto tadi bersahabat dengan Al-Quran, memiliki satu misi ya adalah bagaimana Al-Quran ini menjadi sesuatu yang akrab dengan anak-anak muda, anak-anak kita di sini terutama ya, terkhususnya. Sementara beberapa anak sedang belajar di kelas, beberapa anak yang lain sedang belajar olahraga. Ini adalah Pak Cucu, dengan dibantu oleh Pak Nyanjang. Mereka berdua mengajarkan pelajaran olahraga di sekolah ini. Memang ada yang sedikit berbeda dari olahraga yang ia ajarkan. Ia menyelipkan permainan tradisional ke dalam pengajarannya. Selain untuk mengingatkan akan tradisi yang ada di masyarakat, ia juga menilai permainan tradisional adalah sebuah permainan yang membuat anak-anak berolahraga tanpa merasa terbebani. Karena pada dasarnya, mereka hanya merasa sedang bermain seperti biasa. Menurutnya juga, dalam permainan tradisional terdapat nilai-nilai sosial masyarakat, di mana anak-anak tidak hanya dibangun fisiknya, namun juga mengajarkan pada anak-anak bagaimana untuk bersosialisasi dalam bermasyarakat serta membangun jiwa berkompetisi untuk bersaing secara sportif. Kalau yang ngeram kayu mah paling dari kelas 6 aja. Barang nonton. 1, 2, mulai. Mulai. Tadi habis main apa? Main apa? Bakiak. Bakiak. Tadi mainnya sama siapa aja, berempat ya? Menang nggak? Seru nggak? Seru sih tapi sakit kakinya. Kenapa jadi sakit? Karena punya perangsang. Gar, menurut kamu gimana sih anak sekarang sama anak zaman dulu itu gimana? Kenapa? Kalau zaman dulu ya mainnya itu masih tradisional. Kan kalau sekarang wah terus jadi gak ada main sama temen. Ya gak ada main sosial gitu lah. Jadi menurut kamu bagus kita di anak-anak zaman dulu, zaman kakak apa zaman kamu sekarang yang udah modern? Kalau zaman sekarang kan mainnya gitu doang. Udah mata terusan, nanti matanya jadi rusak. Mending zaman dulu rame mainnya, kan lari-lari, jadi bisa sehat. Itu kamu pakai kacamata, rusak matanya. Kenapa? Main PS terus. Tuh kan?
Beliau adalah Pak Ramdan. Beliaulah yang bersama Pak Cucu mengajar bahasa Sunda. Beliau sudah beberapa tahun mengajarkan bahasa Sunda. Menurut beliau, kesulitan yang terjadi saat mengajar bahasa Sunda sekarang ini karena sudah banyak orang yang tidak bisa menggunakan bahasa Sunda, padahal di lingkungan keluarganya sendiri. Mengajar bahasa Sunda itu di zaman sekarang gampang-gampang susah. Apalagi di SD seperti di sini, yaitu SD Plus. Pertama, karena umumnya anak-anak yang sekolah di sini ini adalah tidak semuanya orang Sunda. Ada yang orang Batak, orang Palembang, orang Jawa. Jadi ketika kita mengajarkan bahasa Sunda itu tidak berbanding lurus dengan apa yang diajarkan oleh orang tuanya di rumah masing-masing. Nopal. Apa? Yang suka dipanggil. Susahnya mengajarkan bahasa Sunda di zaman sekarang ini, khususnya di sekolah ini adalah karena orang Sunda sendiri umumnya sebagiannya di sini tuh kurang lebih ya 50%-an lah gitu ya, sudah meninggalkan bahasa Sunda. Jadi mereka itu kesehariannya menggunakan bahasa Indonesia dengan alasan katanya kalau dalam bahasa Sunda itu banyak bahasa yang kasar. Daripada anak saya bicara kasar, mendingan pakai bahasa Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia itu tidak ada kasar. Untuk hewan, untuk orang itu kan sama. Misalnya ayam makan, manusia juga kan makan. Tapi kalau dalam bahasa Sunda itu tidak sama. Kalau untuk ayam ya nyatu gitu ya. Tapi kalau untuk manusia itu neda atau tuang. Seperti itu. Itu yang susahnya. Ayam nu teu daek salat. Sehingga budaya-budaya lokal seperti kalau di Sunda itu ya permainan ucing bancakan, ucing-ucingan, sondah dan sebagainya itu sudah tergeser dengan teknologi yang itu umumnya dari Eropa. Contohnya anak lebih menyukai main PlayStation daripada sondah gitu misalnya seperti itu. Anak lebih suka menyanyikan lagu-lagu barat daripada lagu-lagu Sunda itu sendiri. Bahkan ada perasaan malu untuk belajar menyanyi kawi Sunda. Nah, Ayat teh jalan nu teu salat. Aya, padahal dina KTP-na Islam, tapi di kita salat teh alim. Pas Jumahan kalakah ngojek. Aya teh aya, pas batur mah Jumahan kalakah delman kana delman. Ah, gitu. Sekarang mah gak ada lagi yang belajar silat. Oh, males pak. Itu. Terus teh apalagi dah banyak mainnya juga gak ada main tradisional. Sekarang mainnya modern terus ya? Jadi malah tergantung sama alat-alat modern itu. Kamu main gak main tradisional? Main ucing sumput, main ucing ribon, segala macam bancakan, main bola kadang-kadang. Lebih suka yang tradisional gitu apa yang modern? Yang modern mah paling di rumah, ada di rumah mah gak ada temen. Jadi yang kalau tradisional pas lagi rame teman sama teman-teman gitu? Ya ada di rumah mah gak ada temen. Gitu dulu. Ayo, kelas 1 di depan. Model KTP. Lihat pinter duduknya. Duduknya. Jangan dah sama kira. Iya, Mau sholat apa ini? sholat zuhur. Ya udah sholat sana. Waktu sholat zuhur telah tiba. Anak-anak diarahkan untuk sholat berjamaah, kemudian makan bersama.
Yang sudah melaksanakan kegiatan belajarnya. Siangnya kita makan bersama. Makan itu tidak hanya memiliki nilai manfaat bagi tubuh, tetapi juga makan bersama itu bisa, kalau dalam kaidah Islam itu memiliki nilai yang sangat kuat, diantaranya satu untuk menopang tubuh kita sebagai untuk ibadah, kemudian juga makan bersama juga memupuk nilai-nilai kebersamaan sendiri bersama teman-teman. Jadi diantaranya kita selain memupuk bersamaan akan terpantau anak-anak ketika makan. Ada yang mungkin makanannya jatuhan, kita ingatkan supaya tidak supaya dirapikan kembali, dimasukkan ke dalam kembali, atau diambil, atau minimal tidak dibuang begitu saja. Semestaku jika ku mau buka matamu lihat dunia. Asal semua itu kan nggak boleh lebih, nggak boleh kurang gitu. Jadinya yang penting ada batasnya lah. Batasnya gimana? Ya di waktu misalnya jangan terlalu lama, paling cuma sejam. Jangan kelamaan sampai seharian. Kan harus dijadwal. Misalnya main ini dulu, terus main keluar gitu. Habis itu belajar yang lain-lain lah. Jadi intinya si Eger ini nggak menentang yang modern, tapi nggak melupakan yang zaman dulu juga. Iya. Sip. Bagus, makasih Eger. Lingkungan sekolah adalah lingkungan yang tepat untuk menanamkan norma-norma positif kepada anak sedini mungkin. Agama, nilai sosial, nilai tradisi, semua itu adalah hal yang harus diajarkan kepada anak-anak. Anak-anak menghabiskan waktu yang cukup banyak di sekolah. Karenanya, apa yang mereka pelajari di sekolah cenderung mereka aplikasikan di kehidupan nyata. Memilih sekolah yang tepat juga akhirnya menjadi penting. Karena dengan siapa mereka bergaul, bagaimana mereka bersikap, adalah hal yang mempengaruhi kehidupan mereka kelak.